PLB itu tidak mengeluarkan instrumen baku. Iya, baku. Ya, anak begitu nggak merhatikan dianggap langsung tunagrahita. Iya, itu yang salah. Nggak boleh ya menentukan label itu. Untuk membuat label seseorang itu harus ada informasi yang komprehensif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Inklusif di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini seperti biasa di ruang podcast kita akan menghadirkan berbagai cerita inspiratif yang tentunya akan menambah wawasan dari para pendengar dan penonton dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan juga asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Tentunya ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk para guru-guru yang mengajar di sekolah luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial yang hadir sangat jauh dari Kota Malang. Hari ini beliau sudah hadir di SLB Negeri Kebayakan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kita sambut Profesor Dr. Muhammad Effendi, MPD MKes. Selamat datang Profesor. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, hari ini masih cukup baik. Alhamdulillah. Ini perjalanan Profesor sudah sangat jauh, melintasi dua pulau Prof ya, dari Jawa ke Sumatera. Kira-kira bagaimana nih Prof perjalanannya? Apakah ada mabuk-mabuk? Karena di Takengon ini jalannya sangat berkelok-kelok ya Prof? Iya. Ya, sangat berkesan lah. Iya. Sebenarnya bukan hanya pulau, saya sudah kesini itu lintas negara. Oh iya, lintas negara, Masya Allah. Jadi saya berangkat dari Surabaya itu via KL, bermalam di sana, terus baru ke sini. Jadi sudah melintasi negara. Berarti udah ke KL dulu, baru ke Aceh, karena lebih dekat gitu, Prof ya? Ya, atau memang, karena lintas pesawatnya seperti itu? Iya, karena memang di KL kan ada adik juga, jadi saya sempat harus transit di sana sebentar. Oh iya. Kalau hawanya Prof dari Malang ke Aceh Tengah apakah sama-sama dingin? Ya, mungkin 11-12 saja lah. 11-12 ya? Iya, 11-12 saja sama Malang ini. Dingin tidak, panas juga enggak. Jadi ya, udah terbiasa dengan hawa kayak gini. Iya. Biasanya kalau datang teman-teman dari luar kota kedinginan sampai ke Takengon karena negeri di atas awan ya, Prof. Iya, itu tadi semalam sudah ditanya sama Ibu siapa tadi, Bu Linda atau siapa ya? Prof, kedinginan. Enggak, malah saya kepanasan semalam cari kipas malah saya. Kipas di penginapan cari kipas kok enggak ada. Lu memang di sini dingin biasanya. Iya, betul. Oke. Prof, saat ini gimana kesibukannya, Prof? Kalau sibukan ya sibuknya sangat super sibuk. Sangat sibuk. Saya kan ya secara struktural saya sudah tidak menjabat kan, karena memang usia kan untuk struktural itu 60 kan sudah harus finish gitu. Tapi kalau soal jabatan-jabatan yang lain ya sampai hari ini masih tetap adalah menjadi asesor badan lembaga akreditasi mandiri pendidikan gitu. Iya. Ya. Selain ngajar di Universitas Negeri Malang ya. Iya. Jadi spesifik Profesor saat ini mengajar di jurusan pendidikan luar biasa. Iya, home base. Kalau di Malang itu Universitas Negeri Malang, kebetulan saya juga mengajar home base saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program Magister Pendidikan Khusus. Tapi selain itu saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran. Oh. Jadi ngajar. Makanya di ujung gelarnya ada MKes. Nah, itu ya. Ya, sebenarnya tadi juga saya bertanya-tanya, ini dokter kayaknya maksudnya ada background di kesehatan gitu ya, Dok. Iya, Prof. Jadi saya sampai tahun kemarin ya, karena tahun ini belum ada jadwal, saya nggak bisa ngomong. Sampai 3 tahun terakhir ini saya mengajar di Fakultas Kedokteran sama program studi keperawatan. Oh, berarti memang sangat-sangat sibuk ya, Prof. Walaupun saya sendiri tidak pernah jadi dokter gitu. Iya. Prof, sebelum masuk ke pertanyaan yang betul-betul serius nih, Prof. Sebenarnya nih, Prof, tujuan Profesor datang ke Aceh Tengah ini sepertinya ada kegiatankah atau memang mau berbagi ilmu dengan masyarakat di sini? Saya itu kadang-kadang saya memang sudah merencanakan, tapi kapan? Memang
pertama dalam list itu Aceh Tengah, itu masuk juga. Ada beberapa selain Aceh termasuk ke Sigli dari itu. Tetapi di tengah jalan itu ternyata tahu sendiri ada efisiensi. Sehingga anggaran tidak sesuai dengan keinginan yang kita list ya. Terus yang kedua, tadinya saya mau bawa tim ini. Oh, bawa tim. Wah, kalau tim itu lebih seru lagi sebenarnya. Iya, betul. Karena timnya itu orang-orang hebat juga. Cuman karena sudah anggaran tidak sesuai dengan perkiraan, kemudian harga tiket juga naik. Iya. Nah, betul. ini masalah itu. Ya. Jadi kalau dulu kita waktu ke tempat lain itu bisa tim rame-rame karena itu kira-kira itulah kendalanya itu. Iya, efisiensi ya, Prof. Prof, kami sebenarnya sangat senang bisa hadir memang seseorang atau sesosok yang memang betul-betul paham tentang dunia pendidikan luar biasa, Prof. Karena sejatinya banyak guru-guru yang mengajar di sekolah luar biasa tetapi bukan background dari PLB. Nah, yang hari ini mau kita bahas nih, Prof, yang sangat urgent adalah bagaimana identifikasi dan asesmen untuk bisa menentukan bahwa anak berkebutuhan khusus ini kita kelompokkan ke dalam masing-masing hambatannya. Menurut Profesor, seperti apa nih identifikasi dan asesmen itu? Sebenarnya ini nggak ujuk-ujuk ya. Harus ada dasarnya ya, Prof. Jadi nggak ujuk-ujuk. Kalau di kedokteran itu ada screening namanya. Iya, betul. Screening itu di daerah sini itu terjadi pandemi, endemik, atau epidemik gitu. Betul. Nah, baru setelah diidentifikasi, di screening itu identifikasi. Di sini nih yang menonjol penyakit apa. Nah, gitu. Sama di PLB, kalau di pendidikan khusus, nah, yang penting kan screening. Kalau terutama di sekolah-sekolah umum itu banyak yang tidak terdeteksi kan? Banyak. Iya. Jadi ketika di sekolah umum kita melakukan screening. Nah, screening awalnya memang berdasarkan simptom, gejala-gejala yang nampak itu seperti apa. Nah, baru dilakukan kalau kita melakukan identifikasi ya. Diagnosis. Kalau di kedokteran diagnosis kan gitu. Nah, baru kalau di kedokteran menggunakan terapi, kalau di sini intervensi kan begitu. Ya istilah-istilah kan begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, selama ini memang tidak ada di PLB itu tidak mengeluarkan instrumen baku. Ya. Tapi instrumen yang dikeluarkan oleh pihak PKLK dulu kayaknya ada, tapi ya walaupun sederhana untuk identifikasi awal maksudnya itu. Iya, betul. Nah, itu untuk kepentingan screening ya. Ya. Cuman kadang-kadang orang itu bapak anak begitu nggak merhatikan dianggap langsung tunagrahita. Itu yang salah. Karena memang banyak kayak gitu, Prof. Bahkan untuk menentukan label, sebenarnya kita nggak boleh ya menentukan label itu. Untuk membuat label seseorang itu harus ada informasi yang komprehensif. Iya, betul. Ya, baik dari orang tua, dari ahli, itu ahli yang terkait, dari psikolog gitu. Dari psikolog dan hasil analisis yang bersangkutan. Itu. Jadi kalau kedokteran kan, kalau orang datang ke dokter itu kan nggak mungkin langsung sakit ini, sakit enggak. Harus kita tanyain dulu ya, Prof. Kita wawancara dulu apa sakitnya. Dokter ketika Anda datang mungkin dokter sudah ini ya, sudah paham ini ada pasti dari ada sesuatu. Ciri-cirinya ya, Prof. Iya. Maaf, aduh batuk. Ya nggak apa-apa, minum dulu, Prof. Nah, itu jahenya, minta jahenya. Minta jahenya aja, Kak. Gagal enak. Nggak apa-apa, Prof. Lagi radang ya, Prof. Tisu, Kak. Oke, saya lanjut ya. Pindah cuaca nih, Prof ya. Ya, transisi. Dari cuaca dingin kemudian ke panas, dingin lagi. Iya. Oke. Saya lanjutkan ya. Yang tadi kan kalau di kedokteran itu ada ketika orang datang ke dokter, kan dokter itu kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung vonis sakit kanker misalnya gitu ya, Prof. Iya. Yang pertama, dokter sudah tahu kelihatan orang pasti ada sesuatu. Tapi untuk meyakinkan secara gejala fisik, dokter kan tanya. Iya. Iya kan? Betul. Nah, tanya
Terus dari situ kan kemudian kan pasien kan akan menjawab. Betul. Nah, jawaban pasien itu akan dicocokkan dengan apa yang diamati oleh dokter. Nah, karena itu pasien ketika datang ke dokter harus jujur. Iya, harus apa adanya yang dirasakan ya. Ketika Anda merasa sakit perut tapi Anda pegang kepala gini, ya dokter kepala sakit, gejalanya sih kelihatannya ya sama saja, nampak itu. Tapi ketika Anda itu kan berarti kan tidak jujur. Iya, betul. Nah, nanti jangan-jangan sebenarnya sakit perut malah dikasih obat yang lain. Nah, itu masalah. Nah, karena itu ya di PLP juga begitu. Informasi dari orang tua itu harus jujur. Iya, wajib ya, itu. Prof. Jadi sebab orang tua itu pada umumnya anak-anak orang tua itu lebih banyak menyembunyikan. Iya, tidak ada keterbukaan gitu ya, Prof. Nah, ini kalau Anda belajar di psikopedagogik, kebetulan buku saya juga nulis buku psikopedagogik. Ketika keluarga mendapatkan anak kebutuhan khusus itu akan timbul paling minimal 4 sikap. 4 sikap. Itu apa aja tuh, Prof? Yang pertama ya, sikap merasa itu merasa berdosa ya. Berdosa. Ya, kemudian menerima tapi setengah hati. Menerima dan over ya. Over ini artinya gimana, Prof? Nanti efeknya kepada perilaku. Kemudian menerima apa adanya. Nah, kalau yang pertama tadi menolak ya. Nah, kalau menolak biasanya sikap keluarga ketika melihat anaknya lahir itu tidak sesuai dengan harapan. Kan timbul penolakan, rejection. Terus efek berikutnya apa? Anak nggak dihiraukan, tidak diperdulikan. Iya, nggak diperdulikan. Ada itu. Yang kedua itu ya, menerima tapi masih setengah hati. Iya, betul. Banyak ini, Prof. Banyak. Pada umumnya orang-orang berpendidikan juga gitu. Iya. Bapaknya bukan masalah, orang keluarganya bukan nggak terdidik. Ya, udahlah. Kenapa? Rasa malu. Akibatnya apa? Disembunyikan. Iya. Nah, ditaruh di rumah gitu, Prof. Juga disekolahkan. Iya. Bahkan ada seorang profesor di tempat saya juga gitu. Anaknya autis. Sudah saya bilang, Prof, anak ini harus harus dimasukkan ini nih. Terapi misalnya gitu untuk intervensinya. Dilepas kalau perlu dia anak dimasukkan di yang berasrama atau apa. Kasihan Pak Effendi di sana nggak ada yang ngurusi. Loh, itu kan rasa kasihan. Karena terlalu sayang. Iya, lebih kasihan nasibnya anak apa yang kasihan depannya ya? Iya, itu yang kasihan bapaknya bukan kasihan sama anaknya. Karena efeknya pasti ke orang tua juga nanti. Waktu kecil nggak ada masalah, sekarang udah gede malah bermasalah. Nah, itu betul, banyak. Kayak nuntut pada orang tuanya, dia selalu berontak. Wah, sekarang tambah sulit penanganannya. Betul, itu. Jadi kadang-kadang ngerusak lah itu. Padahal anak yang sama-sama menderita begitu, sekarang malah dia bisa bekerja. Iya, banyak ya kalau misalnya udah terdidik, udah dikasih intervensi yang jelas, pasti arahnya masa depannya akan bagus. Iya, bekerja. Ya, walaupun pekerjaannya mungkin nggak terlalu baik, misalnya sebagai ya pengantar ke sana, tapi dia punya aktivitas. Iya, betul. Mandiri ya. Iya, mandiri. Nah, ini yang menyembunyikan loh. Orang terdidik loh ya. Nerima tapi menyembunyikan. Betul, betul banyak. Yang ketiga, menerima tapi berlebihan, over ya. Jadi karena merasa kelahiran anak itu dianggap dosa masa lalu, nah akibatnya apa yang terjadi? Keluarga itu sangat memanjakan. Iya, takut kenapa-napa gitu ya, Pak? Iya, kalau bisa ya itu. Gimana? Stop dulu. Kalau bisa anak itu belum sampai ngomong apa yang diinginkan sudah di depan gini loh. Oh iya, misalnya mau minum, udah gerak-gerik mau minum langsung dianterin. Belum gitu, sampai Prof. Itu kalau bisa anak belum ngomong dia tahu pengen minum langsung ada di depan. Oh iya. Dia pengen ini langsung di depan. Jadi tidak ayo ngambil dulu diajak dulu enggak gitu. Diajarkan mandiri. Enggak mandiri. Gitu. Jadi kalau bisa anak-anak jangan ngapa-ngapain. Iya, gitu. Terlalu dibatasi ya, Prof. Iya, itu dan tadi. Dan kita terlalu memfasilitasi. Iya, karena merasa untuk menebus dosa masa lalu dari keluarga atau orang tua itu gitu. Itu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir itu yang bagus, objektif, menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya. Iya, dan anak-anak kebutuhan khusus yang ini itu berhasil. Iya. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya sudah meloloskan itu
sekarang sudah ada yang S3 belum, baru akan masuk. Tapi yang S3. lulus S2 itu udah banyak yang dari tunanetra, ada yang autis juga lulus S2 itu. Iya, Masya Allah. Itu. Karena sebenarnya kalau dididik mereka juga pasti akan berprestasi gitu ya. Iya, karena mereka juga ini pertama ya kesadaran orang tuanya ada, itu. Terus kedua motivasi anak. Iya, betul. Ya ini kaitannya dengan tadi bagaimana mendiagnosis, mengasesmen anak. Iya, memang identifikasi itu sangat penting ya, Prof. Itu. Jadi ya nanti sebenarnya ada satu program yang ingin saya sampaikan ke teman-teman nanti itu ya untuk menjadi guru pendidikan khusus harus memperlakukan anak itu secara khusus. Iya, betul. Bukan guru pendidikan khusus memperlakukan anak secara umum. Betul, Prof. Karena sejatinya banyak yang kayak gitu, Prof. Di lapangan. Apalagi kami ini memang jarang-jarang ada jurusan lulusan dari pendidikan luar biasa. Iya. Jadi itu. Ya saya juga agak sedih juga ya. Ketika saya masih jadi pimpinan dulu, saya promosi pendidikan khusus ya. Tetapi faktanya saya tidak bisa memberikan tenaga pada sekolah-sekolah, sekolah-sekolah inklusif itu. Mereka menuntut, Prof sering ngomong pendidikan khusus ini, tapi nanti kami diberi lulusan yang mau bekerja di sekolah inklusif itu, sekolah-sekolah reguler yang menjalankan inklusif itu. Kemudian, iya kok nggak ada lulusan saya ya gitu. Betul. Nah, tetapi pada saat itu setelah saya teliti, kenapa kamu nggak mau kerja di sekolah di sekolah reguler ya? Ya soalnya tahu sendiri kan regulasinya kan nggak ada. Belum jelas regulasinya. Belum jelas, makanya alumni ini ya saya nggak menyalahkan ya gitu. Memang udah nyaman ya udah di SLB aja gitu ya, Prof. Kecuali memang ada sekolah yang secara eksklusif ya, dia bisa menggaji mahasiswa setara dengan PNS. Iya, betul. Sehingga dia sendiri nggak berpikir untuk ikut tempat lain. Karena pasti lulusan dari pendidikan luar biasa ini tujuannya kan menjadi guru, Prof. Iya. Dikejar yaitu P3K atau PNS. Iya. Karena memang seperti itulah, Prof. Semuanya pasti butuh untuk materi. Iya. Tapi ini ada satu hal nanti. Saya pernah saya ceritakan pasti orang pada kaget itu. Ada sekolah swasta yang semua gurunya nggak mau P3K. Itu kenapa tuh, Prof? Nah, karena sekolahnya udah bisa bayar. Udah kaya ya? Swasta, kaya tidak sih. Mungkin segede gini sekolahnya mungkin. Tapi udah jelas alurnya, programnya. Bukan ini, artinya saya bilang itu nanti mungkin ya Bapak kepala sekolah juga seringkali tak kasih supaya tersinggung kepala sekolahnya gitu ya. Jadi kepala sekolah itu bukan hanya jadi leader di sekolah, sekaligus jadi sales. Iya, sales marketing itu jualan itu. Lah tapi untuk jualan harus ada yang dijual. Iya. Ya itu. Apa yang dijual gitu ya, Prof? Apa yang dijual itu. Nah ini karena ketika itu makanya saya waktu S1 itu mendidik mahasiswa itu kami itu selain menjadi guru jadilah entrepreneur. Nah itu setelah saya lulus, nah ternyata diterjemahkan oleh kepala sekolah itu ya Prof, entrepreneur kan harus punya keahlian bidang vokasi. Iya. Masing-masing guru itu harus punya bidang keahlian. Betul. Jangan sampai tidak. Tapi kalian ini bukan keahlian untuk hanya kurikulum, kalian yang standar dengan yang di luar yang dijual itu loh. Akhirnya dia berkolaborasi dengan siswa menciptakan produk-produk dan produk-produk itu diuji coba tanpa tidak menyertakan itu produk sekolah. Ternyata diterima masyarakat. Akibatnya apa? Banyak yang akses. Banyak yang kenal gitu. Banyak kenal dan banyak yang order konsumsi, itu. Betul. Kemarin waktu saya datang ke sana itu tas EcoPrint itu pesanan itu ratusan itu. Ya Allah, saya gini, pantas gitu. Sebenarnya banyak dari anak-anak berkebutuhan khusus ini yang bisa membuat karya, Prof. Iya, justru itu. Kayak di sini aja ada yang menjahit, tata boga. Tapi saat dijual, masyarakat udah label. Iya, masalah dikasih label SLB. Iya, berarti ke depan kita harus perbaiki ya, Prof. Kalau kita mau berbisnis itu yang penting kan bukan label, yang penting itu kualitas standar nggak? Betul, gitu. Iya. Karena itu orang-orang yang ada di dalam itu harus memiliki kualifikasi, kompetensi bidang itu di vokasi tertentu yang layak jual. Nah, kalau ini sudah layak jual, punya
workshop sendiri, ya self-taught workshop sendiri. Sudah. SLB itu bukan lagi sebagai gini, tapi SLB itu malah bahkan sekolah yang saya sebutkan tadi itu sering nyari bantuan ke tempat-tempat lain. SLB loh ini ngasih ke ini. Saya juga, lah Prof bilang apa waktu kuliah? Iya ya. Yang selalu diingat sama mahasiswa ya, Prof. Ya jadi itu Bu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi supaya ini saya memang ingin merubah mindset. Betul. Bahwa SLB itu bukan tempat jujukan untuk itu kasihan ya, gitu. untuk dikasihani. Tidak perlu sebenarnya. Memang itu harus ya tidak dikasihani, tapi berikan perhatian. Diberi kesempatan gitu. Ada berapa sekolah setelah saya kasih motivasi gini, saya fasilitasi gini, sekarang jualan ini apa di sana ada aliboganya ya waktu itu ya. Dia produksi makanan yang nggak disajikan di meja-meja itu. Kerjasama gitu. Dengan beberapa instansi beli di mana? Itu di toko itu. Ini produksi kami. Mana yang lebih ini? Harganya ini. Akhirnya sekarang itu setiap rapat ngambilnya dari situ. Karena mereka menjual kualitas. Kualitas. Jadi bukan menjual kasihan itu loh. Nah, itu yang saya maksudkan. Selama ini juga kami kayaknya udah salah nih, Prof. Nah, itulah. Karena kayak misalnya buat produk, misalnya makanan, kami selalu tempel stiker SLB Negeri Kebayokan. Itu, walaupun CNA apapun, kalau ada SLB pasti orang itu sudah ngejas itu bahasa anak muda ilfil ya. Udah kayak jijik gitu ya, Prof. Iya, ilfil padahal belum tentu loh itu. Jadi ya belum apa-apa karena dilabeli itu loh. Betul. Ya karena itu ya kita jujur aja kompetitif gitu loh. Ya. Nah, saya kesini pun saya sebenarnya juga emang kalau sudah seperti saya ini harus jadi pandito, harus enggak. Saya itu sekarang jadi sales sekarang itu. Iya. Ke Aceh itu jadi sales saya itu. Saya sedang mempromosikan sekaligus akan menjual buku yang saya buat riset dengan BPBD, kebencanaan. Iya, dengan BPBA kalau di Aceh, kalau di Jawa kan BPBD. Iya, betul. Balai Penanggulangan Bencana Daerah, kalau Anda bencana Aceh. Kemarin saya cuma habis ngobrol-ngobrol, langsung direspon memberikan surat pernyataan. Kami akan mengapresiasi, bahkan nanti kalau ada produk sudah jadi kami dikirim dulu. Iya. Berarti ini bukunya tentang apa nih, Prof? Kebencanaan. Iya. Tapi yang basisnya itu dengan yang tren ya di PLB itu kan ada Universal Design Learning. Apa itu, Prof? Ini belum pernah dengar juga nih, Prof. Universal Design Learning itu rancangan pembelajaran yang bersifat universal. Buku itu bisa dipakai oleh semua orang, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, orang itu autis, semua bisa. Iya. Itu namanya universal. Jadi pembelajaran universal itu pembelajaran yang semua bisa mengakses. Betul. Nah, tapi selama ini itu dalam teori kan hanya itu aja. Tapi produk dari medianya sendiri nggak pernah ada. Iya, betul. Nah, karena itu saya sudah mengembangkan karena kaitannya ini temanya kalau di Aceh itu bencana alam. Jadi sasaran saya nanti itu memang Padang, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara, Aceh, NTB, ada beberapa provinsi yang nanti akan, nanti akan saya kalau sudah fix buku ini, memang buku ini agak mahal. Berapa tuh, Prof? Kita spill di sini harganya. Itu aja saya produksi aja satu buku dengan cuma berapa halaman ya, nggak lebih dari 50 halaman tuh harganya 300.000 nyampe itu. Tapi kalau misalnya untuk ilmu kan nggak apa-apa ya, Prof. Karena itu investasi untuk masa depan. Ya, sekitar 250 sampai 300.000 lah. Karena memang di situ itu pakai braille, pakai multimedia. Interaktif sekali, Prof. Bukan interaktif lagi. Pokoknya anak tunarungu itu ya bisa belajar. Berarti kalau tunarungu gimana, Prof? Di dalam bukunya nih? Ya ada isyaratnya. Ada isyarat, ada braille. Ada braille, isyarat. Terus kalau yang tunagrahita bisa lihat videonya. Bisa diakses pakai gimana, Prof? Scan ya, QR code kayak bisa gitu. Scan barcode, bisa langsung lihat di bukunya langsung. Kan penasaran kan? Penasaran, Prof. Nanti aja, biar penasaran dulu gitu. Nanti untuk orang tua bisa kita spill, iya, bisa beli karena sangat membantu anak untuk belajar gitu, Prof. Iya, termasuk kalau mau belajar bahasa isyarat itu kan
itu memang nanti saya ininya memang pakai CB. Saya nggak pakai Bisindo. Karena memang secara akademik itu yang direkomendasikan kan CB. Iya, betul. Nah, tapi kadang-kadang guru-guru itu malas ngajarkan CB, yang diajarkan Bisindo. Bisindo itu kan bahasanya anak-anak kan itu. Iya, bahasa sehari-hari yang tidak baku gitu, Prof. Nanti saya minta ke teman-teman itu supaya pakai CB. Betul, di sini juga pakai CB, Prof. Iya, jadi CB kan bahasa Indonesia kan itu. Nah, itu. Jadi itu kemarin langsung itu sudah di ini. Artinya kalau nanti saya produksi itu pembeli pertama itu dari BPBA. Iya. Ya, kami juga sangat tunggu Prof, apalagi Prof bilang ada braille, ada bahasa isyarat, terus ada video, pasti sangat interaktif. Anak-anak bisa belajar. Iya, itu. Ya, selain yang kayak tunadaksa, mereka mungkin mau belajar yang pakai isyarat kan dapat ilmu-ilmu double jadinya. Iya, kira-kira begitu nanti ini ya. Ini memang biar penasaran aja. Kami tunggu hasilnya, Prof. Iya. Ya nanti karena itu saya kalau sekaligus karena ini di pusat bencana, sekaligus mungkin nanti ada teman-teman guru-guru itu untuk dimintakan semacam kayak apa ya? Itu ya. Evaluasi lah penilaian itu. Bagaimana tentang bukunya gitu ya, Prof? Iya. Jadi itu masih draftnya itu memang sudah saya bawa draftnya itu. Kemarin udah mau diminta sama pihak sana. Ini belum jadi nih. Belum rampung ya, Prof. Kok menarik banget tuh. Kok mau Prof ditinggal aja, Prof. Jangan, Pak. Ini karena ini prototip, jadi belum bisa. Ini karena ini masih produksi dari pihak Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang kan. Nah, kebetulan saya sebagai pelakunya kan, ya jangan nanti kalau sudah jadi pasti akan diberi. Iya, disebarluaskan, Prof. Maksud saya ini, nah ke depan itu juga tidak hanya buku-buku ini, nanti kalau bisa ya semua materi-materi kekhususan kalau bisa. Iya, itu. Karena anak-anak di sini juga Prof belajarnya buku-buku umum gitu, Prof. Itu. Dan kami pun menerjemahkannya, misalnya di bahasa isyarat untuk anak tunarungu gitu, Prof. Pelajaran bahasa Indonesia yang memang tidak adaptasi untuk mereka gitu, Prof. Iya, itu juga saya sedang ngumpulkan. Saya juga punya belajar bahasa isyarat secara struktural KBBI ya, SPOK itu. SPOK betul. Nah, saya sudah membimbing mahasiswa untuk membuat bukunya, sudah membuat videonya. Sekaligus di buku itu juga ada video, ada panduan macam-macamnya itu. Nah ini, jadi ini kalau sedang saya inventarisasi. Ya. Jadi sebab saya ini paling orang yang nggak bisa ya. Promosi dulu tapi bukunya nggak jadi. Saya menghindari itu ya. Lebih baik itu ya. Jadi sampai saat ini pun saya juga punya buku sakti ya, misalnya untuk mahasiswa PLB atau orang yang mau belajar PLB. Apa itu buku saktinya, Prof? Itu nanti itu teman-teman yang S2 itu tahu itu namanya ortopedagogik. Jadi ortopedagogi kan ilmu pendidikan untuk ke anak kebutuhan khusus, sama psikopedagogik. Itu. Orto dan psiko ya. Iya, jadi kalau orto itu bagaimana sejarah pendidikan PLB sampai bagaimana mendidik anak itu, ya mendidik bukan mengajar ya. Mendidik. Kalau mengajar kan ortodidaktik. Iya. Kemudian psikopedagogik itu adalah kajian tentang ini apa detail-detail apa dan bagaimana program apa yang harus diberikan pada anak-anak kebutuhan khusus dengan variannya itu hampir berapa? 9 kalau nggak salah itu. Iya, 9. Yes, SLD, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, hyperaktif, autis, Down syndrome, kesulitan belajar. Ya, itu kira-kira ada itu ya. Semua itu. Nah, itu buku sakti itu. Kami kayaknya juga guru SLB harus maksudnya ngejar di SLB harus dapat buku saktinya, Prof. Itu harusnya yang teman-teman S2 harusnya punya itu. Kami juga mau punya, Prof, karena kayak memang ketika udah ngajar kayak ilmu kuliah itu pelan-pelan hilang gitu, Prof, karena jadi nggak pernah diulang kaji lagi, Prof. Ya udah, makanya nanti kalau ada pengadaan buku, beli yang buku gitu-gitu aja. Betul. Ya Bapak Kepala Sekolah nanti. Prof, kita balik lagi nih ke identifikasi. Berarti tadi itu kita identifikasi itu memang nggak boleh ngasal gitu ya, Prof. Apalagi nih banyak nih anak-anak yang baru masuk di jenjang TK, SD. Memang harus ada penjaringan secara khusus gitu ya, Prof.
Jadi begini, jadi asesmen itu kalau teorinya jangan ngikut sekolah umum. Sekolah umum hanya dilihat dari ini udah masuk selesai gitu, ya, Prof. ya. Bisa membaca, menulis, berhitung gitu, Prof ya. Dari kalau kebutuhan, kalau kita sudah yakin bahwa anak itu ada simptom, ada gejala itu, ya kita lebih dalam lagi. Iya, betul. Ya, di dalam asesmen, kemudian ya asesmen di dalamnya ada identifikasi juga kan. Iya. Nah, di dalam asesmen itu tidak hanya melihat secara fisik. Jadi asesmen itu ada asesmen psikologis dan asesmen akademik. Betul, 2, Prof ya. Iya, kalau asesmen psikologis itu asesmen perkembangannya itu kita harus punya ini apa istilahnya development recordnya ya, kalau ada itu itu catatan riwayat anak itu. Itu kalau di kedokteran itu ada namanya rekam medis. Betul. Ya. Kalau di pendidikan harusnya ada rekam pendidikan. Rekam pendidikan. Ya, kita catat nih Bapak Ibu guru harus ada rekam pendidikan. Setiap anak harus punya harusnya. Iya. Jadi mulai anak itu lahir sampai kondisi anak seperti sekarang. Iya. Nah, setelah itu kan untuk diberikan intervensi, ya intervensi baik akademik non akademik. Betul. Nah, itu kan harus di asesmen dulu. Iya. Asesmen akademiknya seperti apa, asesmen perkembangan seperti apa, perkembangan bahasa, ya sosial, kognitif, emosional itu seperti apa. Iya. Nah, otomatis dia PLB kan nggak bisa bekerja sendiri. Harus memang ada tim ahli, tim khususnya ahli. gitu ya, Prof. Timnya itu apa aja, Prof? Ya konselor, psikolog, kalau ada itu ya, kalau katanya mirip-mirip kedokteran ya harus dengan orang dokter, itu paramedis, perawat itu. Ya. Kalau kedokteran nih, Prof, misalnya kami punya anak tunanetra, berarti kami kalau kedokteran nyari dokternya memang spesialis di bidang THT apa gitu? Iya, sebenarnya awal kalau dokter umum bisa. Dokter umum itu kan begini, sebenarnya nanti tugas guru PLB itu sama dengan dokter umum. Harus memang paham gitu secara keseluruhan. Iya, kalau dokter umum, misalnya kalau anak setelah diperiksa, kok ini menemukan tanda-tanda yang saya curiga. Iya. Kok ini kok nggak saya diagnosis kok beda. Coba periksa lab dulu. Kan begitu dokter umum. Iya. Loh, lab nggak ada, tapi kok gejala ini dokter spesialis apa? Kan gitu. Loh, ini anak kok selain misalnya mata kok ada gejala-gejala juga ada tantrumnya. Ke psikiater atau psikolog kan begitu. Nah, itu jadi kalau guru PLB yang profesional itu. Jadi guru PLB itu memang kerjanya nggak bisa sendiri, harus teamwork. Harus teamwork ya. Iya. Nah, jadi ada expertnya psikolog, ada bidang kesehatan itu ada dokter, ada social worker ya, terus guru kalau katanya pendidikan di sekolah inklusif ada guru bidang studi atau guru kelas itu. Ya, guru kelas. Nah, informasi dari semua ini, tim leadernya siapa? Leadernya siapa? Ketuanya. Ketuanya dari PLB-nya. Iya, ketuanya harus dari PLB. Kenapa orang PLB itu harus hebat? Di situ masalahnya. Iya, dokter aja sama kita nih. Iya, dokter itu hanya mensubsidi informasi kesehatan, psikolog informasi tentang perkembangan, psikiater mensubsidi tentang psikiatri kejiwaan anak. Iya. Kalau mata kalau curiga dengan mata ya dokter THT, kalau curiga dengan pendengaran dengan dokter dokter mata ophthalmologis ya. Kalau ini dengan THT, kalau dengan pendengaran. Iya, jadi itu. Nah, intinya ketika kita melakukan asesmen diagnostik untuk sampai pada ke sana, harus leadernya adalah guru PLB. Harus ada tim. Iya, teamwork. Iya. Gitu ya, Prof. Kenapa sih? Ya saya nggak promosi loh, ya dikira promosi S2 ini nggak promosi ini. Ya kalau lanjut, kalau masih ada program seperti Bu Rina, Bu Maulida itu ya silakan aja daftar. Ya. Cuman untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki wawasan yang lebih komprehensif. Betul, sesuai sama bidangnya. Karena itu kenapa guru PLB statusnya itu harus spesialis kalau di kedokteran itu. Nah itu. Nah karena dia harus itu tadi. Jadi jangan kalau S2 itu hanya sekedar untuk nanti aja gitu. Iya, tapi memang nanti secara nggak langsung dia akan berbeda kemampuan berpikirnya. Betul, lebih kritis, lebih tajam. Iya, karena sebagai pengembangan developer itu.
Nah itu tapi harus punya basic ini. Harus komprehensif. Iya, jadi kalau misalnya Anda lulus S2, bahwa Anda dokter, psikolog, Anda kan pede toh. Iya, lebih gagah gitu. Nah, iya, lebih percaya diri itu kan itu. Karena setiap anak itu berbeda loh penanganannya. Iya. Nah, kenapa paling hebat guru PLB? Karena ketika informasi masuk di antara tim bagaimana, siapa yang bisa merencanakan kehidupan ke depannya? Dokter? Nggak bisa. Karena dia mau evaluasi dari sini mengumpulkan ya setelah itu mau diapain anak itu? Kita kasih ininya, intervensinya, penanganan bidang pendidikannya. Iya. Nah karena itu kan setelah asesmen, langkah berikutnya kalau di dalam terminologi pendidikan khusus itu kan ada Anda membuat IEP. Iya. Apa itu? Individualized Education Program. Iya. Program pendidikan yang diindividualisasikan. Kalau orang-orang yang awam, saya awam ya karena itu pihak PKLK itu seringkali menerjemahkan salah teman-teman yang kerja itu. Nah, kalau biasanya kami di sini buatnya PPI. Iya, PPI itu bukan individual tapi individualisasi. Iya. Karena program itu dibuat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kalau individual kan pembelajaran orang per orang. Nah, itu diprotes sama orang-orang teknologi pendidikan itu. Pak Effendi, apa bedanya dengan ini? Individualisasi. Ya beda. Kalau individualisasi itu silakan, kalau misalnya anak itu kemampuan setara ya klasikal belajarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau berbeda-beda ya individu itu. Nanti khusus mungkin interaksinya klasikal, tapi untuk materinya ya masing-masing. Betul. Itu. Saya pernah eksperimen, pernah mengambil di sekolah saya sana, di sekolah lab di Universitas Negeri Malang itu. Itu ada program remediasi yang anak-anak lambat, anak yang biasa, anak yang super cepat. Betul. Belajarnya sama, materinya IPA, misalnya sama IPA. Itu hasilnya gimana, Prof? Itu belajarnya di kelas bareng mereka itu, tetapi materinya masing-masing berbeda. Iya. Yang satu itu belajarnya dengan project, yang satu itu belajarnya diberi tugas sambil gitu nih. Yang satu dibimbing remedi itu loh, berulang-ulang. Itu. Metodenya berbeda tapi materinya strateginya. Iya, jadi berbeda. Gurunya dua, yang satu ini, yang ini bisa ditangani, yang kalau yang itu, yang pinter mandiri belajarnya. Betul. Jadi misalnya sekarang belajar tentang IPA bagaimana tentang pencahayaan atau itu ya titik api gitu ya. Yang di sini digambarkan ini titik api dari sini, gini gambar. Terus yang slow dikasih ke media, dikasih apa kayak semacam apa itu interaktif itu ya. Yang lebih interaktif. Oh iya itu gambar ini. Yang pinter. Kamu ke sana aja gitu ya, Pak? Enggak, kamu ke sana, ke lapangan sana. Praktekkan sendiri. Dia bawa kaca pembesar itu. Pakai kertas gitu, Pak. Kertas. Wah, terbakar. Nah. Jadi beda-beda. Sebenarnya materinya sama. Tapi strategi belajarnya berbeda. Yang itu. Wah, itu kalau gurunya kan inilah guru itu nggak perlu cerdas secara kognitif, keilmuan itu ya bidang, tapi strateginya itu harus cerdas. Betul sekali. Itu. Nah, itu yang sering saya katakan itu. Itu yang kayaknya banyak hilang dari kami, Prof. Itulah. Sekarang itu banyak guru yang tidak cerdas bukan karena masalah keilmuan. Keilmuan pinter, tapi mengajarkan keilmuan itu yang paling penting. Betul. Itu strategi. Iya, sama dengan guru-guru kenapa kita tidak mendidik anak-anak gifted, anak CIBI gitu. Prof, itu gurunya harus yang pintar gitu, Prof. Bukan itu, yang pintar gurunya itu harus ngatur strategi pembelajaran. Iya, harus itu kita mekanisme gitu, Prof. Itu, ya itulah yang fenomena kita. Ya, jadi berangkat dari situ ya, ini pentingnya sekarang flashback ya, kembali bagaimana guru pendidikan khusus itu mengajarkan ya dengan cara pendidikan secara khusus. Nggak boleh umum ya, Prof. Iya. Kayaknya kita udah habis di penghujung acara nih, Prof. Tapi ngobrolnya masih seru ya, Prof ya. Kayaknya nggak mau berhenti. Untuk teman-teman guru yang mengajar di sekolah luar biasa, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk para guru nih, Prof? Jadi gini ya, ini setelah saya merenungkan, saya sering diskusi dengan orang-orang itu ya. Kalau guru PLB itu dapat pahalanya itu katanya VVIP. Iya, ke surga gitu ya, Prof. Kenapa? Itu. Dan saya juga tanya pada guru ngaji saya, Ustadz Habib itu ya. Iya. Habib, kalau orang yang berkekurangan, orang yang sakit,
termasuk orang yang sakit pneumonia termasuk kebutuhan khusus kan, yang kronis itu. Nah itu apakah mereka kalau diperlakukan sama dengan yang normal itu, insya Allah Tuhan itu kan nggak adil dong. Iya betul. Dia sementara nggak bisa berpikir, nggak bisa bergerak seperti normal, tiba-tiba divonis karena dia tidak melakukan syariat seperti itu. Oh enggak, Wendy, anak-anak itu yang begitu itu, jangankan melakukan yang benar, yang salah saja lo Tuhan mengampuni. Apalagi anak itu berbuat benar. Iya betul. Nah, dari situ aja kita bisa punya kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Berbuat salah aja Tuhan mengampuni karena memang keterbatasan dia. Iya betul. Berbuat benar, yang buat benar siapa? Anaknya juga ya. Bukan anaknya. Yang paling dominan siapa? Yang mengajarkannya. Ya guru. Betul. Nah itu kenapa guru PLB itu harus dapat tiket VVIP? Itu masalahnya. Tapi jangan lupa juga. Memang harus benar ngajarnya. Iya, guru PLB yang tidak mengajar anak sesuai dengan hitoh dan kemampuannya. Jangan lupa dosanya dua kali lipat loh. Iya, itu ingat untuk Bapak Ibu guru ya. Ini saya bukan mengancam loh. Ya sekarang pilihan pada Anda kan. Betul. Anda sudah terjun di sini, kalau ngajar sesuai dengan itu, insya Allah dapat VVIP. Nah, apalagi anak bisa melakukan seorang lain. Padahal kalau di sekolah itu di luar anak itu paling bisanya cuma ngemis, jualnya ini, cuma minta itu. Begitu di tangan Anda anak itu jadi produktif, anak bisa hidup dengan mandiri. Nah itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi periksa ya. Untuk teman-teman guru, itu pesan sangat penting ya Prof. Harus diingat untuk diri kita masing-masing, termasuk saya juga Prof. Karena kalau misalnya kita ngajarnya betul, pasti pahalanya bakalan double. Tapi kalau kita ngajarnya salah dan melenceng, double juga dosanya gitu ya Prof. Iya, ya untuk teman-teman yang nggak sempat hadir di sini ya barangkali lihat tayangan-tayangan nanti ya. Nanti kita akan upload di YouTube SLB Negeri Kebayokan Prof. Ya mudah-mudahan apa yang dari obrolan aja nih ya. Kan ini bukan kuliah bukan. Kita ngobrol. Semoga dari obrolan itu ada maknanya ya, ada betul, manfaatnya. Iya. Oke. Saya kira itu ya. Jadi kalau memang kalau ada salah-salah kata ya mungkin mohon maafin tadi kalau dadakan juga. Kami juga mohon maaf ya Prof ya. Untuk teman-teman podcast, terima kasih udah menemani kita di keseruan panjang ini. Semoga dari awal perbincangan sampai akhir tadi ada banyak ilmu bermanfaat yang bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk diri kita dan kedepannya. Terima kasih juga kepada Profesor. Semoga nanti di lain waktu kita masih bisa berbincang-bincang ya Prof. Insya Allah. Karena kayaknya waktu ini sangat singkat, tapi obrolannya memang betul-betul doakan seru. aja lah, mudah-mudahan saya masih punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan lagi ke sini. Amin. Kita doakan. Dan kami juga sangat menantikan buku dari Profesor yang tentang bencana tadi ya Prof. Sangat menarik. Sampai jumpa kepada teman-teman podcast. Kita ada ininya Prof, jargon sekolah. Apa? Kalau kita bilang SLB Negeri Kebayokan Takengon, bukan cinta biasa. Oke, kita pakai bahasa isyarat ya Prof ya. Terus gimana? Bukan cinta biasa. Ya biasa. Sekali lagi ya, supaya ini bukan cinta biasa. Bukan pakai ini, pakai I love you, Prof. I love you, SLB. Oke, kita sekali ya, Prof ya, jargonnya SLB Negeri Kebayokan Takengon, bukan cinta biasa. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima teman-teman. kasih kepada teman-teman. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.